Sebelumnya pada materi pertama saya sudah membagikan pelajaran dasar parts of speech. Saat ini kita akan mempelajari materi kedua, yaitu common nouns dan juga proper nouns. Mari kita pahami dulu sedikit apa itu common nouns dan juga proper nouns. Common nouns merupakan kata benda umum digunakan untuk merujuk pada orang, hewan, tempat, benda, dan juga gagasan. Lalu bagaimana dengan proper nouns? Berbeda dengan common nouns yang mana merujuk pada sesuatu yang umum, proper nouns digunakan untuk hal-hal yang spesifik atau bisa dibilang hanya ada satu dari jenisnya. Misalnya dalam contoh kalimat I live in a big city, I live in Jakarta. Kalau kita katakan kota, bisa jadi kota manapun. Tapi kalau dikatakan Jakarta, sudah pasti itu adalah kota tertentu. Jadi itu sedikit pengertian tentang common nouns dan juga proper nouns. Kita langsung saja pada contoh dan penggunaannya. Saya mulai dari common nouns yang merujuk pada tempat. Berbicara tentang tempat secara umum, ini bisa sekolah, school, rumah sakit, hospital, tempat ibadah seperti masjid, mosque, gereja, church, atau juga danau, lake, jembatan, bridge, kampung, village, kota, town, atau juga city. Contoh kalimat, we are sitting by the lake. Kami sedang duduk di pinggir danau. The school is located behind the mosque. Sekolahnya terletak atau berada di belakang masjid. I hope to stay longer in this village. Saya berharap untuk tinggal lebih lama di kampung ini. I'm going to town tomorrow. Saya akan ke kota besok, atau saya berangkat ke kota besok. Is it good to live in a big city? Apakah baik untuk hidup atau tinggal di kota besar? Saya mau kasih sedikit catatan mengenai tiga kata ini, yaitu town, city, dan village. Kalau kita lihat dalam kamus Inggris Indonesia, kata town dan city sama-sama diartikan sebagai kota. Tapi secara pengertian sebetulnya ada perbedaan. City itu lebih besar dari town, dan town sendiri lebih besar dari village. Dan juga mengenai pengucapan, mungkin ada dari teman-teman yang mendengar kok saya dari tadi mengucapkan city bukan city. Perlu diingat saya menggunakan pelafalan US, meskipun saya juga masih mencoba berusaha untuk mengimbangi di dalam materi-materi yang saya bagikan. Orang Amerika itu kalau ada kata dengan huruf T di antara dua huruf hidup atau vowel, maka huruf T yang di antara vowel itu diucapkan dengan bunyi D yang cepat. Misalnya dalam contoh-contoh kata berikut ini: duty, better, total, sitting, Adam. Kita memang tidak sedang belajar pronunciation di sini, tapi perlu bahas ini sedikit. Bagaimana pelafalan yang benar. Next, sekarang kita akan melihat beberapa contoh kata benda umum atau common nouns yang mengacu pada orang atau people. Kata benda umum yang mengacu pada orang itu bisa girl, boy, man, woman, baby, cook, teacher, student, pupil, dentist, doctor, nurse, soldier, dan lain sebagainya. Juga ini sudah termasuk sesuatu yang berhubungan dengan profesi seseorang. Misalnya beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, seperti doctor, nurse, soldier, dan juga beberapa lainnya. Kita ke contoh kalimat. He is a great singer. Ia penyanyi hebat. I'm just a student. I'm not a teacher. Saya hanya seorang murid. Saya bukan pengajar. There's a man waiting for you. Ada seseorang yang sedang menunggumu. My mother goes to the dentist every month. Ibu saya pergi memeriksakan diri ke dokter gigi setiap bulan. He used to be my favorite actor. Ia dulunya aktor favorit saya. Jadi teman-teman bisa melihat contoh kata benda umum yang mengacu pada orang yang sudah saya tandai itu. Lanjut ke common nouns yang merujuk pada hewan. Kita tahu kan hewan itu bisa cat, cow, dog, monkey, bird, horse, mouse, snake, fish, goat,
rooster, pig, rabbit, worm, dan lain sebagainya. Contoh kalimat. Birds are animals that can fly. Burung merupakan hewan yang dapat terbang. Ya, meskipun mungkin nggak semua burung bisa terbang ya. Lanjut ke contoh kalimat lain. I first rode a horse when I was a kid. Saya pertama kalinya naik kuda atau menunggang kuda sewaktu masih kecil. My sister is very fond of cats. Saudara perempuan saya sangat menyukai kucing. I have a pet dog at home. Saya punya anjing peliharaan di rumah. Sebagai catatan, kata pet di sini adalah noun. Dog juga noun. Kadang-kadang kita menggunakan noun plus noun. Penggunaan seperti ini disebut compound noun atau penggabungan kata benda. Kata benda yang muncul pertama yaitu pet menerangkan kata benda yang ada di depannya yaitu dog. Artinya ini anjing peliharaan, a pet dog. Contoh lainnya, did you catch a fish this morning? Kamu menangkap ikan pagi ini? I did. I caught several fish. Ya, saya menangkap beberapa ikan. Untuk catatan, kata fish dalam bahasa Inggris modern bisa digunakan baik sebagai tunggal, singular, dan juga jamak, plural. Jadi kalau kita mau bilang kita menangkap hanya satu ikan atau lebih dari satu, entah itu 5 atau 10 ekor, kita bisa gunakan fish aja. Bentuk plural fishes digunakan kalau itu mengacu pada jenis-jenis ikan yang berbeda. Itu kalau konteksnya kita mau membeda-bedakan ikan menurut jenisnya. Lanjut ke common nouns yang merujuk pada benda. Benda di sini artinya sesuatu yang bisa kita lihat, sentuh, dan lain sebagainya. Misalnya benda yang ada di sekitar kita seperti television, phone, photo, table, glass, bottle, bicycle, bike, window, door, toy, paper, charger, dan lain sebagainya. Contoh kalimat. Take the phone off the table. Ambil ponselnya dari meja. There's someone knocking on the door. Ada seseorang yang mengetuk pintu. I'm sitting by the window. Saya duduk di dekat jendela. By di sini bermakna dekat. Bandingkan dengan by yang bermakna dengan cara, misalnya dalam contoh ini. I learn English by watching the videos on this channel. Saya belajar bahasa Inggris dengan cara menonton video di channel ini. By juga sangat umum digunakan dalam bentuk passive voice. Contoh kalimat, he was caught by the police officer. Ia ditangkap oleh polisi. This song is made by me. Lagu ini dibuat oleh saya. Kedua kalimat di atas yang mana menggunakan struktur pasif akan menjadi seperti di bawah ini bila diubah menjadi active voice. The police officer caught him. I make this song. Dalam passive voice, the police officer dan me digunakan sebagai objek dengan didahului preposition by. Lalu kemudian dijadikan atau menjadi subjek dalam struktur active voice. Saya sengaja menambah detail-detail seperti ini karena pada materi-materi yang akan datang, saya juga akan membahas pelajaran-pelajaran seperti ini. Sekarang kita lanjut pembahasan ke proper nouns. Sebagaimana common nouns, proper nouns juga digunakan untuk mengacu pada orang, tempat, atau benda. Yang membedakan adalah seperti yang sudah disinggung tadi di awal, bahwa proper nouns digunakan untuk sesuatu yang spesifik, dan kata benda yang spesifik selalu digunakan dengan huruf besar. Mungkin ada di antara kita yang pernah ditegur oleh guru saat menulis nama orang dengan tidak menggunakan huruf besar. Di bawah ini adalah contoh nama-nama orang. Brenda, Puput, Mayvi, Gloria, Junior, Sarah, Entin, Steve, Julie, John, Mark, Peter, Patrick, Gary, Squidward, dan warga Bikini Bottom lainnya. Kita ke contoh kalimat. I have never been in a relationship with anyone since I broke up with Brenda. Saya nggak pernah lagi berhubungan dengan siapapun sejak putus dengan Brenda. Lanjut. Sandy wants to buy Gary a birthday present. Sandy ingin membelikan Gary hadiah ulang tahun.
Ini pola kalimatnya buy someone something. Kita juga bisa gunakan pola kalimat buy something for someone. Sandy wants to buy a birthday present for Gary. Sandy wants to buy a birthday present for Gary. Jadi, itu contoh kalimat proper nouns yang mengacu pada orang atau nama orang. Lanjut ke proper nouns yang mengacu pada nama tempat tertentu, misalnya Manado, Makassar, Bali, Paris, New York, London, atau nama negara seperti Brazil, Germany, China, Scotland, Amerika, Australia, dan lain-lain. Contoh kalimat: Relations between Ukraine and Russia have been on the boil. Hubungan antara Ukraina dan Rusia lagi memanas. On the boil di sini adalah ungkapan idiom yang bermakna sedang ramai dibicarakan atau sedang memanas atau sedang banyak dibahas di mana-mana. Jadi kurang lebih seperti itu makna idiomnya. Contoh lainnya, I'd like to visit New York and Mississippi. Saya ingin mengunjungi New York dan Mississippi. One of my best friends lives in Makassar. Salah satu sahabat saya tinggal di Makassar. Lanjut. Italy have been knocked out by North Macedonia in the World Cup qualifier. Italia telah ditumbangkan oleh Makedonia Utara pada kualifikasi Piala Dunia. He comes from Australia. Ia berasal dari Australia. Juga nama-nama seperti nama jalan, nama danau, nama gunung, itu semua masuk ke proper nouns. Contoh kalimat, An accident occurred on Jalan Ahmad Yani, Surabaya yesterday afternoon. Sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya kemarin sore. Have you ever climbed Mount Soputan? Kamu sudah pernah mendaki Gunung Soputan? Soputan adalah salah satu nama gunung yang ada di Sulawesi Utara. Sebagai catatan, Mount sama dengan mountain. Juga bisa disingkat hanya dengan menulis M dan T saja. Lanjut ke contoh lainnya. Lake Toba is the largest lake in Indonesia. Danau Toba adalah danau terbesar yang ada di Indonesia. Selanjutnya, proper nouns yang mengacu pada nama-nama hari dan juga bulan. Seperti Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nama bulan seperti January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Contoh kalimat, January is the first month of the year. Januari adalah bulan pertama di setiap tahunnya. I was born in July. Saya lahir di bulan Juli. Tomorrow will be Sunday. Besok hari Minggu. The meeting will be held on Wednesday. Rapat atau pertemuannya akan diadakan pada hari Rabu. Ingat pengucapannya Wednesday, bukan Wednesday. Lanjut, nama-nama hari besar atau hari libur juga masuk ke proper nouns. Nama-nama hari seperti Father's Day, Mother's Day, Christmas Day, New Year's Day, Thanksgiving Day, Independence Day, dan lain-lain. Contoh kalimat, I usually come to visit my mom on Mother's Day. Saya biasanya mengunjungi ibu saya di hari ibu. I'm going to spend New Year's Day at home. Saya akan menghabiskan waktu tahun baru di rumah. The 17th of August is Independence Day in Indonesia. Tanggal 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan Indonesia atau di Indonesia. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir. Perhatikan dua bagian yang sudah saya kelompokkan antara common nouns dan juga proper nouns. Saya akan langsung ke bagian-bagian kalimatnya. His new car is a BMW. Have you ever been bitten by a dog? Come here, Mopi. Which phone is better? Samsung or Xiaomi? Shakespeare was a great writer. There are so many rivers in the world. How long is the River Nile? A president is a leader of a republic. Mr. Joko Widodo is visiting Kalimantan tomorrow.
Itu yang saya tandai warna biru mengacu pada kata benda umum. Bisa benda apa saja, bisa mengacu pada orang siapa saja. Tapi yang warna merah mengacu pada benda tertentu atau pada orang tertentu. Jadi yang saya tandai dengan warna biru itu mengacu pada benda atau seseorang yang umum. Tapi yang warna merah mengacu pada benda atau orang tertentu. Saya mau kasih sedikit catatan mengenai tenses atau bentuk waktu di sini. Umumnya penggunaan bentuk waktu present continuous dipakai saat kejadian atau tindakan itu sedang berlangsung atau pada saat diucapkan. I'm playing football with my friends now. Saya sedang bermain bola bersama teman-teman saya sekarang. Tapi kenapa pada contoh terakhir digunakan tomorrow, bukan sekarang? Perlu diingat bentuk waktu present continuous bisa digunakan untuk future atau waktu yang akan datang jika itu sudah direncanakan atau sudah ditentukan. Jadi kita bisa gunakan kalimat seperti di bawah ini. I'm playing football with my friends tomorrow. Ini artinya baik saya dan teman-teman saya sudah sepakat atau sudah membuat jadwal bermain. Kapan akan bermain sudah ditentukan. Well, kenapa saya singgung tenses atau bentuk waktu? Karena saya juga akan membagikan pelajaran mengenai bentuk waktu di channel ini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada pelajaran kedua ini. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan komen di bawah. Nanti kita akan berjumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Thank you.